Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang jenis memori dalam komputer. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Iksan, NIM 231462, Prodi Sistem Informasi, Kampus Universitas Abdul Yatama, Aceh. Saya berasal dari Aceh Besar. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjawab soal tentang jenis-jenis memori dalam komputer. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara RAM Random Access Memory dan ROM Read Only Memory dari segi fungsi dan volatilitas. Dari segi fungsi, RAM memiliki fungsi utama yaitu untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh sistem, seperti program yang sedang berjalan dan file yang sedang dibuka. Sedangkan ROM, fungsi utama ROM adalah untuk menyimpan firmware atau software yang digunakan oleh sistem untuk melakukan. Sedangkan dari segi volatilitas, RAM adalah jenis memori yang volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan atau tidak ada daya. Sedangkan ROM adalah memori non volatil, data yang disimpan dalam ROM tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan. Datanya tidak akan hilang. Soal berikutnya, mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberikan contoh penggunaannya. Jadi RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer karena peran pentingnya dalam menyimpan dan mengakses data secara cepat. RAM memungkinkan komputer untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan tanpa mengalami keterbatasan kinerja, serta mempengaruhi kecepatan akses data. Contoh penggunaan RAM yang penting adalah saat menjalankan program yang membutuhkan banyak memori dan saat melakukan multitasking. Soal yang ketiga adalah apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah. Fungsi utama ROM adalah menyimpan program blueprint awal atau storage yang diperlukan untuk memulai sistem komputer serta menyimpan firmware dan instruksi penting lainnya yang diperlukan oleh perangkat keras komputer. Isi dari ROM tidak mudah diubah karena ROM dirancang untuk menyimpan data secara permanen. Proses pengisian data ke dalam ROM dilakukan selama proses manufaktur dan menggunakan teknologi yang berbeda dengan memori yang dapat diubah seperti RAM, random access memory. Soal keempat adalah jelaskan mengapa cache memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Jadi kecepatan akses yang lebih cepat ini mempengaruhi kinerja komputer dengan meningkatkan kecepatan eksekusi program. Ketika CPU membutuhkan data atau instruksi, ia akan mencari di cache terlebih dahulu. Jika data tersebut ada di cache, dan CPU dapat mengambilnya secara cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari RAM. Hal ini mengurangi latensi akses dan meningkatkan throughput sistem. Selain itu, cache juga membantu mengurangi beban pada RAM. Dengan menyimpan data yang sering digunakan di cache, RAM dapat digunakan untuk menyimpan data yang lebih jarang digunakan. Hal ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang kelima adalah bandingkan hard disk storage dan solid state storage dari segi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan. Hard disk storage menggunakan jaringan. Ini dari segi kecepatan akses, hard disk storage menggunakan jaringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan akses data. Kecepatan akses hard disk storage tergantung pada kecepatan rotasi jaringan dan waktu yang dibutuhkan untuk membaca atau menulis data pada posisi yang tepat. Kecepatan akses hard disk storage biasanya berkisar antara 5.400 hingga 7.200 rpm rotasi per menit. Sedangkan
Solid state drive menggunakan chip memori flash untuk menyimpan dan mengakses data karena tidak ada bagian yang bergerak. Solid state drive memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan hard disk drive. Kecepatan akses solid state drive dapat mencapai ratusan hingga ribuan megabit per detik atau MB per s. Sedangkan dari segi kapasitas, hard disk drive umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan solid state drive dengan harga yang lebih terjangkau. Kapasitas hard disk drive dapat mencapai beberapa terabyte atau lebih. Sedangkan solid state drive umumnya memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan hard disk drive sehingga harga yang lebih mahal. Kapasitas solid state drive umumnya berkisar antara beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Sedangkan dari segi keadaan hard disk drive rentan terhadap kerusakan fisik karena memiliki bagian yang bergerak seperti piringan dan kepala pembaca. Jika hard disk drive jatuh atau terkena goncangan dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan data. Namun hard disk drive memiliki umur pakai yang cukup lama jika digunakan dengan baik. Sedangkan solid state drive tidak memiliki bagian bergerak sehingga lebih tahan terhadap goncangan dan kerusakan fisik. Solid state drive juga memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan hard disk drive. Namun solid state drive memiliki batasan dalam hal jumlah tulisan dan pembaca yang dapat digunakan sebelum kinerjanya mulai menurun. Soal yang keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem informasi menggunakan virtual memory sekarang tidak cukup. Virtual memory adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk memungkinkan program-program yang berjalan memiliki akses ke ruang memori yang lebih besar daripada yang tersedia di dalam RAM fisik. Jika RAM tidak cukup, sistem operasi menggunakan mekanisme sweeping untuk memindahkan halaman-halaman yang tidak aktif ke ruang penyimpanan sekunder dan membaca kembali halaman-halaman tersebut jika dibutuhkan oleh program. Soal ketujuh adalah apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable. Flash memory adalah jenis media penyimpanan non volatile yang menggunakan teknologi flash untuk menyimpan data. Media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable karena memiliki kecepatan akses yang tinggi, tahan terhadap goncangan dan getaran, ukuran yang kecil dan ringan, serta daya tahan yang baik dalam kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Soal yang ke-8, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk drive hingga solid state drive dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara kita menyimpan data. Media penyimpanan data telah mengalami evolusi yang signifikan sejak diperkenalkannya floppy disk. Jadi kita bahas bagaimana masing-masing media ini mengubah cara kita menyimpan data. Jadi floppy yang pertama adalah floppy disk. Biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas seperti 1,44 MB untuk disket 3,5 inci yang paling umum digunakan. Penggunaannya terbatas oleh keterbatasan fisik dalam proses penyimpanan dan transfer data tidak selalu andal. Yang kedua adalah hard disk drive. Perkembangan teknologi yang pesat membuat evolusi teknologi penyimpanan data berubah dengan cepat. Hard disk drive masih ada di mana-mana saat ini dengan model portable menjadi lebih kecil dengan kapasitas penyimpanan yang lebih tinggi setiap tahun. Hard disk drive memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan floppy disk. Yang ketiga adalah solid state drive. Solid state drive merupakan evolusi lebih lanjut dari hard disk drive. Solid state drive yang dibuat oleh Samsung saat ini hanya berukuran 2/2 inci dan dapat menampung 16 TB
data solid state drive menggunakan teknologi flash based memory, yang berarti tidak ada bagian mekanis yang bergerak. Ini membuat solid state drive lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk drive. Yang keempat adalah flash memory. Flash memory adalah produk penyimpanan non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram dalam unit blok. Ini digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti kartu memori dan USB flash drive. Flash memory memungkinkan penyimpanan dan transfer data yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode sebelumnya. Dengan perkembangan ini, cara kita menyimpan data lebih berubah secara drastis dari kapasitas penyimpanan yang sangat terbatas pada flash. Kita sekarang dapat menyimpan terabyte data dalam perangkat yang jauh lebih kecil dan lebih cepat. Selain itu, perkembangan ini juga memungkinkan kita untuk menyimpan data secara remote, membuat akses dan transfer data menjadi lebih mudah dan efisien. Soal yang kesembilan adalah jelaskan bagaimana CES diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Jadi dalam implementasi CPU, CES digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan secara lokal, sehingga dapat diakses dengan lebih cepat daripada mengambil data dari memori utama. CES meningkatkan kinerja komputasi dengan mengurangi waktu akses ke memori utama dan mengurangi penggunaan bandwidth memori. Manfaat CPU sangat signifikan dalam meningkatkan kinerja CPU. Salah satu manfaat utama adalah efisiensi waktu akses sistem dan website menjadi lebih cepat serta bisa menghemat bandwidth karena tidak diperlukan lagi proses download data dari nol. Selain itu, CES juga membantu menghemat waktu pemilihan data pada CPU. Soal yang ke-10 adalah diskusikan tentang penggunaan virtual memory dalam sistem komputer modern dan batasan-batasan yang ada pada penggunaan virtual memory. Berikut adalah beberapa kegunaan utama dari virtual memory. Yang pertama adalah multitasking. Virtual memory untuk menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan daripada yang sebenarnya dapat ditampung oleh memori fisik. Yang kedua, memanfaatkan memori secara efisien. Dengan menggunakan virtual memory, sistem informasi dapat memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke disk, sehingga memori fisik dapat digunakan untuk data yang sering digunakan. Yang ketiga, isolasi proses. Setiap proses berjalan dalam ruang memori virtualnya sendiri yang terisolasi dari proses lain. Hal ini meningkatkan keamanan dan stabilitas sistem. Penggunaan virtual memory juga memiliki beberapa keterbatasan, yaitu performa. Itu yang pertama, performa. Meskipun virtual memory memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak versi, hal ini dapat mempengaruhi performa sistem. Akses ke disk lebih lambat daripada akses ke RAM. Jadi jika sistem sering menggunakan data antara RAM dan disk, hal ini dapat memperlambat sistem. Yang kedua, kapasitas disk. Virtual memory menggunakan ruang disk, jadi jika disk sudah penuh, sistem mungkin tidak dapat membuat cukup ruang virtual memory. Yang ketiga, kompleksitas manajemen. Manajemen virtual memory memerlukan algoritma yang kompleks untuk menentukan kapan dan bagaimana memindahkan data antara RAM dan disk. Ini dapat mengubah beban pada sistem operasi. Sekian video dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakallahu fiik.